Pax Vobis, salam damai dan sejahtera. Saya akan membacakan sebuah petisi terbuka yang digagas oleh Uskup Agung Carlo Maria Vigano bersama-sama dengan Kardinal Gerhard Müller, Joseph Zen, dan Janis Pujats pada tanggal 8 Mei 2020 untuk meminta segera diakhirinya pembatasan ibadat misa bagi publik. Para gembala gereja Katolik ini juga mengingatkan pemerintah dan otoritas sipil untuk mewaspadai upaya pemanfaatan situasi bencana ini bagi keperluan rekayasa sosial yang mengarah pada penerapan sistem totaliter global. Berikut saya bacakan terjemahan bebas dari petisi tersebut. Di masa krisis yang luar biasa ini, kami, para gembala gereja Katolik, berdasarkan mandat kami, memandangnya sebagai tugas suci untuk membuat permohonan kepada saudara-saudara kami di keuskupan, kepada para imam, kepada para religius, kepada umat Allah yang kudus, dan kepada semua orang yang berkehendak baik. Permohonan ini juga telah ditandatangani oleh para intelektual, dokter, pengacara, jurnalis, dan profesional yang setuju dengan isinya dan dapat ditandatangani oleh mereka yang ingin menjadikannya sebagai permohonan mereka juga. Fakta-fakta telah menunjukkan bahwa dengan dalih epidemi COVID-19, dalam banyak kasus hak-hak warga negara yang tidak dapat dicabut, telah dilanggar dan kebebasan fundamental mereka, termasuk pelaksanaan kebebasan beribadah, berekspresi dan bergerak secara tidak proporsional dan tidak dapat dibenarkan, telah dibatasi. Kesehatan masyarakat tidak boleh dan tidak bisa menjadi alibi karena melanggar hak-hak jutaan orang di seluruh dunia, terlebih karena telah merampas otoritas sipil dari tugasnya untuk bertindak secara bijak demi kebaikan bersama. Ini terutama benar karena keraguan yang muncul dari beberapa kalangan tentang fakta yang sesungguhnya dari penularan, bahaya, dan resistensi dari virus. Banyak suara otoritatif dalam dunia sains dan kedokteran mengkonfirmasi bahwa kekhawatiran media tentang COVID-19 nampaknya tidak dapat dibenarkan. Kami memiliki alasan untuk meyakini, berdasarkan data resmi tentang insiden pandemi yang terkait dengan jumlah kematian, bahwa ada kekuatan yang tertarik untuk menciptakan kepanikan di antara populasi dunia dengan tujuan satu-satunya untuk memaksakan secara permanen bentuk pembatasan yang tidak dapat diterima terhadap kebebasan, mengendalikan publik, dan melacak gerakan mereka. Pengenaan langkah-langkah yang memberangus kebebasan ini merupakan awal bagi realisasi suatu pemerintahan dunia yang di luar kendali. Kami juga percaya bahwa dalam beberapa situasi, langkah-langkah pembatasan yang digunakan, termasuk penutupan toko dan bisnis, telah memicu krisis yang menjatuhkan seluruh sektor ekonomi. Ini dapat mendorong campur tangan kekuatan asing dan memiliki dampak sosial politik yang serius. Mereka yang memiliki tanggung jawab pemerintahan harus menghentikan bentuk-bentuk rekayasa sosial ini dengan mengambil langkah-langkah untuk melindungi warga negara yang mereka wakili beserta kepentingan-kepentingan mereka. Demikian juga biarkan mereka membantu keluarga dengan tidak menghukum yang lemah dan tua, serta memaksa mereka ke dalam pemisahan yang menyakitkan dari orang-orang yang mereka cintai. Kriminalisasi hubungan pribadi dan sosial juga harus dinilai sebagai bagian yang tidak dapat diterima dari rencana mereka yang menganjurkan pengisolasian individu untuk tujuan memanipulasi dan mengendalikan mereka. Kami meminta komunitas ilmiah untuk waspada sehingga obat untuk COVID-19 ditawarkan dengan jujur untuk kebaikan bersama. Setiap upaya harus dilakukan untuk memastikan bahwa kepentingan bisnis tidak mempengaruhi pilihan yang dibuat oleh para pemimpin pemerintah dan badan internasional. Tidak masuk akal untuk menghukum solusi yang terbukti efektif dan seringkali tidak mahal, hanya karena seseorang ingin memprioritaskan perawatan atau vaksin yang tidak lebih baik, tetapi memberikan keuntungan lebih besar bagi perusahaan farmasi dan memperburuk pengeluaran kesehatan masyarakat. Mari kita ingat, sebagai gembala, bahwa bagi umat Katolik secara moral tidak dapat diterima upaya untuk mengembangkan atau menggunakan vaksin yang berasal dari janin yang digugurkan. Kami juga meminta para pemimpin pemerintah untuk memastikan bahwa bentuk-bentuk kontrol terhadap orang-orang, baik melalui sistem pelacakan atau bentuk lain dari pencarian lokasi, dihindari dengan ketat. Pertarungan melawan COVID-19, betapapun seriusnya,
tidak boleh menjadi alasan untuk mendukung niat tersembunyi dari badan-badan supranasional yang memiliki kepentingan komersial dan politik yang sangat kuat dalam rencana ini. Khususnya, warga negara harus diberi kesempatan untuk menolak pembatasan terhadap kebebasan pribadi ini tanpa sanksi hukum apapun yang dikenakan pada mereka yang tidak ingin menggunakan vaksin, pelacakan kontak, atau alat serupa lainnya. Mari kita juga mempertimbangkan kontradiksi terang-terangan dari mereka yang mengejar kebijakan pengendalian populasi secara drastis dan pada saat yang sama menampilkan diri mereka sebagai penyelamat umat manusia tanpa legitimasi politik atau sosial. Akhirnya, tanggung jawab politik orang-orang yang mewakili rakyat tidak dapat diserahkan kepada para ahli yang dapat mengklaim semacam kekebalan dari tuntutan hukum. Kami sangat mendesak mereka yang ada di media untuk berkomitmen memberikan informasi yang akurat dan tidak menghukum perbedaan pendapat dengan menggunakan bentuk sensor seperti yang terjadi secara luas di media sosial, di media cetak, dan di televisi. Untuk memberikan informasi yang akurat, ruangan itu harus juga diberikan kepada suara-suara yang tidak selaras dengan satu cara berpikir tertentu. Ini memungkinkan warga negara untuk secara sadar menilai fakta tanpa banyak dipengaruhi oleh intervensi partisan. Suatu debat yang demokratis dan jujur adalah penangkal terbaik terhadap resiko pemaksaan bentuk-bentuk kediktatoran yang halus yang mungkin lebih buruk daripada yang pernah terjadi di masyarakat kita di masa lalu. Akhirnya sebagai gembala yang bertanggung jawab atas kawanan domba Kristus, marilah kita ingat bahwa gereja dengan teguh menegaskan otonominya untuk memerintah, beribadah, dan mengajar. Otonomi dan kebebasan ini adalah hak bawaan yang diberikan Tuhan Yesus Kristus kepada kita untuk mengejar tujuan yang tepat. Karena alasan ini, sebagai gembala kami dengan penuh keyakinan menegaskan hak untuk memutuskan secara mandiri perayaan misa dan sakramen. Sama seperti kami mengklaim otonomi absolut atas hal-hal yang berada dalam yurisdiksi kami, seperti norma-norma liturgi dan cara-cara pengelolaan komuni dan sakramen. Negara tidak memiliki hak untuk ikut campur dengan alasan apapun terhadap kedaulatan gereja. Otoritas gereja tidak pernah menolak untuk berkolaborasi dengan negara, tetapi kolaborasi seperti itu tidak mengizinkan otoritas sipil untuk memperlakukan segala jenis larangan atau pembatasan pada ibadat umum atau pelaksanaan pelayanan imamat. Hak-hak Tuhan dan umat beriman adalah hukum tertinggi gereja yang tidak akan dan tidak bisa diturunkan. Kami meminta agar pembatasan pada upacara ibadah publik dicabut. Kami ingin mengajak semua orang yang berkehendak baik agar tidak mengabaikan tugas mereka untuk berkolaborasi demi kebaikan bersama, masing-masing sesuai dengan keadaan dan kemampuannya, dan dalam semangat amal persaudaraan. Gereja menginginkan kerjasama seperti itu, tapi ini tidak dapat mengabaikan penghormatan terhadap hukum kodrat atau jaminan kebebasan individu. Kewajiban sipil yang mengikat warga negara menyiratkan pengakuan negara atas hak-hak mereka. Kita semua dipanggil untuk menilai situasi saat ini dengan cara yang konsisten sesuai pengajaran Injil. Ini berarti mengambil sikap bersama Kristus atau melawan Kristus. Janganlah kita diintimidasi atau ditakuti oleh orang-orang yang ingin kita percaya bahwa kita adalah minoritas. Kebaikan jauh lebih luas dan kuat daripada apa yang dunia ingin kita percaya. Kita berjuang melawan musuh yang tak terlihat, yang berupaya memecah belah warga, memisahkan anak-anak dari orang tua mereka, cucu-cucu dari kakek nenek mereka, orang-orang beriman dari para imam, murid dari guru, dan pelanggan dari pedagang. Mari kita tidak membiarkan berabad-abad peradaban Kristen terhapus dengan dalih virus dan tirani teknologi yang menjijikkan, di mana orang yang tak bernama dan tak berwajah dapat memutuskan nasib dunia dengan membatasi kita pada realitas virtual. Jika ini adalah rencana yang ingin dipaksakan oleh kuasa-kuasa dunia ini pada kita, ketahuilah bahwa Yesus Kristus, Raja dan Penguasa sejarah, telah berjanji bahwa gerbang-gerbang neraka tidak akan menang. Injil Matius bab 16 ayat 18. Mari kita mempercayakan para pemimpin pemerintahan dan semua orang yang bertanggung jawab pada nasib bangsa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, agar Dia dapat mencerahkan dan membimbing mereka di masa krisis besar ini. Semoga mereka ingat bahwa sama seperti Tuhan akan menghakimi kita para gembala
atas kawanan yang telah dipercayakannya kepada kita, demikian juga Dia akan menghakimi para pemimpin pemerintah atas orang-orang yang kepadanya mereka memiliki tugas untuk melindungi dan memerintah. Dengan iman, marilah kita memohon kepada Tuhan untuk melindungi gereja dan dunia. Semoga perawan yang terberkati membantu orang-orang Kristen untuk menghancurkan kepala ular tua dan mengalahkan rencana anak-anak kegelapan. 8 Mei 2020. Jika Anda ingin ikut menandatangani petisi ini, linknya ada di keterangan video. Terima kasih atas perhatian Anda. Viva Cristo Rey.